Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam, ini sudah. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Masih pagi. Walhamu, alhamu bi fathil ha wa dhammil mim. Menurut salah satu pendapat. Wa ba'dahu wawu lam yuhmas. Berapa? Tidak mengalami hamz. Ini menurut salah satu pendapat alhamu. Yang lain mengatakan apa? Alhamu, yaitu memnya disukun. Wa huwa qaribuz zauj, yaitu kerabat dari suami. Memang ini sudut pandangnya apa? Sudut pandang istri. Hamu adalah kerabat suami. Min akhin, yaitu saudaranya suami. Wa bni am, yaitu berarti apa? Sepupunya suami. Wa nahwihima, dan yang seperti mereka. Kata para ulama, kata Imam Rawi dalam Syarah Sahih Muslim, termasuk juga pakciknya suami. Karena apa? Jelas pakciknya suami ini bukan mahram bagi si wanita tersebut. Walaupun pangkat pakcik, tapi dia bukan mahram karena tidak ada pertalian darah apa-apa memang. Bukan pakcik langsung dari si wanita itu, tapi pakcik suami. Baik, qala Nawawi, ittafaqa ahlul ilmi ala annal ahma, para ahli lughah, para ahli bahasa Arab telah bersepakat bahwasanya ahma jamak dari hamu itu aqaribu zaujil mar'ah, yaitu kerabat dari suami si wanita. Ka'abi, seperti apa? Ayahnya. Ini istilah asalnya secara bahasa. Walaupun masalah mahramnya jelas ayah dari suami mahram abadi untuk si wanita itu. Ayah dia, pakcik dia, saudara dia yaitu si suami, dan juga ibni amih yaitu siapa tadi itu? Iya, sepupu, betul. Wa nahwihim, dan yang seperti mereka. Ini asal bahasanya. Sebagian dari ahma memang mahram. Baik. Bahkan boleh dikatakan semuanya mahram, tapi ada mahram yang mu'abbad, ada yang mu'aqqad, yang selamanya, ada yang hanya dibatasi pada waktu tertentu selama laki-laki itu jadi suami dia. Nah, kalau sudah putus, boleh kawin dengan yang tadi itu sebagiannya, yang mu'aqqad. Kemudian gharib yang ketiga, kata-kata asing yang ketiga, lafadz alhamu al-maut. Ini syubiha kasyabaha, tergantung kita kembalikan ke Nabi atau pakai naibul fa'il. Syabahal hamwa bil maut. Nabi menyerupakan hamu ipar dengan kematian. Lima yatarattabu ala dukhulihi alladzi la yunkar. Disebabkan karena lima yatarattabu, yaitu dihasilkan dari masuknya ipar tadi yang seringkali tidak diingkari, terutama kalau orang-orang awam kan, acara pertemuan keluarga itu paling penting. Kalau kita yang sudah ngaji penting memang. Jelas apa? Semuanya menganggap keluarga, tapi tahu-tahu kawin juga. Ya itu juga salam, ya dan sebagainya. Jelas ini berbahaya. Kalau kawin sekalian yang memang halal untuk kawin. Taib minal halakid dini. Taib yatarattabu, ini semua berupa apa? Yaitu kebinasaan secara agama. Zahirnya tidak ada apa-apa, tahu-tahu sudah ada hubungan gelap. Jelas ini adalah berbahaya, ini haram, ini kerusakan. Qala fi Fathil Bari Ibnu Hajar, wal Arab tasifu syai'al makruha bil maut. Orang Arab biasa mensifati, menggambarkan sesuatu yang dibenci dengan apa? Kematian. Baik. Al-ma'na al-ijmali yuhadzirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minad dukhuli 'alan nisa'il ajnabiyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan jangan sampai seorang lelaki masuk ke para wanita yang bukan mahram dia. Ya terkadang memang gitu kan, di kampung-kampung itu anak pakde, anak budi kalau di Indonesia ya, anak pakcik, anak makcik, tahu-tahu masuk ke bilik saudari kita atau siapa. Kan masih teman sendiri, lalu komentar, kenapa ini catnya warna pink, kenapa engkau ada boneka ini, segala dikomentari. Itu jelas perkara lain, tapi masuknya Anda ke situ jelas keliru, berbahaya seperti itu, timbul fitnah. Wal khulwati bihin, melarang dari bersepi-sepi dengan mereka.
Fa innahu ma khala rajulun bimra'ah illa kana syaitanu salisahuma. Karena tidaklah seorang lelaki itu bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali syaitan akan menjadi yang ketiganya. Jelas kalau ada syaitan, dia tidak mengajak pada yang baik-baik, pasti mengajak pada keburukan secara bertahap. Fa innan nufusa dhaifah, karena jiwa itu lemah. Betul. Jiwa kita lemah, kita punya kecondongan, kita bukan nabi. Wa dawafi'a ilal ma'asi qawiyah, sementara faktor-faktor yang mengajak, tapi dawafi sih mendorong ya, menolak, memajukan ke depan kepada kemaksiatan itu kuat. Fataqaul muharramat, maka terjadilah perkara-perkara yang diharamkan. Ada yang mengatakan, taklah saya sudah tua, ini bagi saya cucu saya, tahu-tahu kawin juga. Orang kita tak menyangka yang seperti itu, dan mungkin aja terjadi. Fa naha 'anil khulwati bihim, maka Allah, atau kalau di sini Nabi, ya Nabi melarang dari bersepi-sepi dengan wanita, ibti'adan 'anis syarri wa asbabih, demi menjauh dari keburukan dan sebab-sebabnya. Keburukan wajib dijauhi, sebab-sebabnya juga dijauhi. Faqala rajul, kemudian ada seorang lelaki dari kalangan sahabat bertanya, akhbirna ya Rasulullah, kabarkan kepada kami wahai Rasulullah, anil hamu, tentang hamu, yaitu ipar dan yang sebagainya, alladzi huwa qaribuz zauj, yang mana dia ini adalah kerabat dari suami. Farubama ihtaja ila dukhuli baiti qaribihi, karena terkadang si ipar ini perlu untuk masuk ke rumah kerabatnya, yaitu az-zauj wa fihi zaujatuh, sementara di dalam rumah itu ada istri dia, istri dari si kerabat, istri dari si suami ini tentunya. Amalahu min rukhsah, akhirnya ini hamzah istifhamiyah dengan nafiyah, apakah dia tidak memiliki keringanan? Karena apa? Biasanya sanak kerabat hubungannya jelas, namanya kerabat, yaitu dekat, dan keperluan kepada mereka satu sama lain itu lebih dekat. Orang mungkin malu hutang ke orang lain, tapi hutang ke kerabat mungkin lebih mudah barangkali. Atau keperluan yang lain, pinjam panci kah, pinjam ember kah, pinjam baldi kah, atau apa. Tayyib, faqala sallallahu alaihi wasallam alhamu al-maut, maka Nabi SAW mengingatkan, menjawab, ipar itu adalah kematian. Li'anna an-nasa qad, apa ini, jurru kah ya? Jurru ala tasahuli bidukhulih, ini pola apa, mughayyirus sighah. Karena terkadang umat manusia itu akan terheret kepada sikap bermudah-mudah untuk masuk ke situ. Wa ada mistingkari dzalik, dan tidak ada pengingkaran terhadap yang seperti itu. Oh, ini adalah istri dari adik saya, takkan saya mengambil dia, saya pakai adik saya. Ya, ini bahasa di lidah, hati kita, bukan di tangan kita. Boleh jadi syaitan akan menyesatkan sedikit demi sedikit. Baik. Kemudian fayakhlu bil mar'atil ajnabiyah. Kemudian akhirnya dia ini jadi bersepi-sepi dengan wanita yang bukan mahram dia. Dan anak baca dalam kisah-kisah nyata itu, kisah nyata di Arab, memang bahaya. Pertama, kedua, ketiga, hari pertama, kedua, bulan pertama, bulan kedua memang tidak masalah, tapi bulan-bulan berikutnya jadi bermasalah tatkala si wanita sering melihat si adik ini yang lebih apa, ototnya lebih hebat, lebih segar. Ini suaminya sudah ada keriput, mikir keluarga. Memang jadi berbahaya cerita itu, terutama tatkala suaminya sering pergi ke office. Tahu-tahu memang bermasalah, dan ini banyak. Karena setan tidak suka untuk kita hidup bahagia, akan timbul kerusakan. Ceritanya panjang, anak baca itu sekian muka surat. Itu baru satu cerita banyak sekali, kisah-kisah nyata. Nah, kalau di Arab saja ada macam itu, yang non Arab mungkin lebih bebas lagi situasinya. Fa rubama waqa'atil fahisyah, maka boleh jadi akan terjadi kekejian, akan berlangsunglah kekejian. Wa talat ala ghairi ilm, dan itu terjadi tanpa ilmu. Tahu-tahu sudah punya anak 3, disangka ini si suaminya menyangka, oh alhamdulillah anak kita sampai 3, tapi rahasia di tangan istrinya lain. Istrinya tahu ini bukan anakmu. Ceritanya terbongkar tatkala apa? Oh, malah jadi cerita, enggak apalah ya, panjang sedikit. Tatkala apa, si suami ini orangnya baik, tapi ya dia
Dia menyangka bahwasanya adiknya tidak akan bermasalah. Cuma adiknya perlu tempat bernaung, adiknya perlu sekolah di tempat yang jauh. Kebetulan di tempat yang jauh itu ada rumah suaminya, rumah abangnya itu. Nah, suaminya pernah pergi, si laki-laki ini pernah pergi malam-malam naik kereta karena yang namanya sibuk di office, di perkantoran itu. Tahu-tahu di tengah jalan, di tepi jalan dia lihat ada dua wanita, ibu dan anak, sedang kesakitan, hampir melahirkan. Sementara dia kasihan. Ya sudah, karena dimintai bantuan, dia bantu. Ya sudah, ini darurat ya sudah, masuk aja, kita bawa ke rumah sakit. Ya sudah, dibawa ke hospital. Sementara dia kasihan, ya sudah, nanti saya yang akan bayar, tak apa. Niatnya baik. Cuma terkadang niat baik dimanfaatkan oleh orang lain kita itu. Maksudnya sebagian orang. Nah, setelah selesai dia menunggu lama, tahu-tahu si ibu datang membawa polis. Ini suaminya tak tanggung jawab. Oh, pening dia. Bila saya jadi suami dia, saya sekitar bantu aja di tepi jalan, tahu-tahu dimanfaatkan. Anaknya ternyata punya hubungan bebas, entah di mana itu. Ibunya perlu ada suami sebagai pendukung. Udah cari suami siapa-siapa. Akhirnya terjebak si suami ini. Dia mengatakan, saya tak pernah melakukan macam ini. Akhirnya dia tak kuat, pikirnya pingsan. Nah, setelah itu diperiksa DNA-nya dan seterusnya. Akhirnya dokternya mengatakan, selamat, Anda berjaya, Anda ternyata bukan bapak dari orang itu, perempuan itu. Akhirnya dua-duanya ditangkap polis. Nah, biar mereka yang mengurus, ini hasil dari siapa dan tak tahu. Cuma ada berita yang mengherankan, yaitu dokternya punya feeling aneh. Tanya riwayat Anda gimana, biografi dan sebagainya, agar betul-betul jelas Anda memang bukan orang yang jahat selama ini. Ya sudah, disebutkan datanya, keluarga saya gini-gini. Dokternya pening. Ya sudah, besok bawa anak-anak kalian ke sini semua. Nah, setelah itu kemudian dokter ngajak bicara berdua saja kepada si suaminya ini. Jadi Anda selamat dari tuduhan tadi, tapi masalahnya Anda impoten. Nah, berarti 3 ini anak siapa? Langsung pingsan lagi dia. Na'udzubillah. Ya, niatnya baik, tapi tahu-tahu masalah setelah sekian waktu. Nah, akhirnya si istrinya dengan si adik ditangkap oleh polis. Na'udzubillah. Memang itu bahayanya kalau berdekatan dan sebagainya dan seterusnya, satu rumah misalkan. Baik. Niatnya baik, ini masih kerabat, tapi setan memang tidak suka kita ini hidup baik, akan dirusak oleh setan. Kemudian disebutkan di sini, kata beliau, ala ghairi ilmin wala ribah, tanpa adanya pengetahuan. Ya boleh jadi orang tak tahu ada hubungan gelap itu, namanya gelap kan, tak nampak. Wala ribah, dan tidak ada kecurigaan, karena terkadang boleh disembunyikan secara halus, tapi ya suatu saat memang akan tercium bau busuk itu. Fayakunul halakuddini, sehingga terjadilah kebinasaan yang terkait dengan keagamaan, dan akhirnya rumah tangga betul-betul rusak. Wadamarul abadi, dan kehancuran yang bersifat abadi selama-lamanya. Falaisa lahu rukhsah, maka tidak ada keringanan walaupun ini kerabat sendiri. Ya tak boleh asal masuk ke bilik wanita padahal dia bukan mahram. Ini bahaya tentunya. Bal ihdaru min, bahkan ambillah peringatan dari itu atau jauhilah dia. Wa min khuluwatihi binisaikum, dan dari bersepi-sepinya ipar itu dengan istri-istri kalian. In kuntum ghayurin, apabila kalian adalah orang-orang yang memiliki kecemburuan. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.